Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Nama saya Muhammad Anwar. Saya Rafaulia Diputra. Nama saya Faizali Aisa. Kami akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila. Selamat menyaksikan. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu dasar negara Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakan dengan sistem demokrasi lainnya. Karakteristik utama demokrasi Pancasila yang pertama, kedaulatan rakyat. Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang menjalankan pemerintahan melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih secara demokratis. Hal ini berarti bahwa rakyat memiliki kekuasaan untuk menentukan arah dan kebijakan negara. Yang kedua, musyawarah dan mufakat. Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah dan mufakat ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, keadilan sosial. Demokrasi Pancasila bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial ini mencangkup keadilan ekonomi, keadilan hukum, dan keadilan sosial lainnya. Keempat, sila-sila Pancasila. Demokrasi Pancasila berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan bagi pengambilan keputusan dan kebijakan negara. Selanjutnya, ada ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, berorientasi pada kepentingan rakyat. Yang kedua, berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, musyawarah dan mufakat sebagai metode pengambilan keputusan. Yang keempat, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui wakil-wakil rakyat. Dan yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Saya akan menjelaskan tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Jadi, sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia itu ada dua tahapan, teman-teman. Yang pertama yaitu tahapan pra-kemerdekaan dan yang kedua yaitu tahapan pasca kemerdekaan. Selain itu, perkembangan demokrasi di Indonesia juga bisa dilihat dari segi waktu, di mana terbagi menjadi 4 segi waktu. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer periode 1945 sampai 1959. Oke teman-teman, jadi awal sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia kita telah melihat dari segi waktu. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer dari periode 1945 sampai 1959, di mana demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan mulai diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Pada periode ini, kedudukan parlementer sangat kuat dan menguat pula kedudukan partai politik. Karena itu, segala hal yang terkait dengan kebijakan negara tidak lepas dari sikap kritis para anggota parlemen untuk mendebatnya baik melalui forum parlemen maupun secara sendiri-sendiri. Nah, itu tadi demokrasi parlementer. Yang kedua,
ada yaitu namanya demokrasi terpimpin periode 1959 sampai dengan 1965, di mana sistem politik pada periode ini adalah dominasi peran presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam praktik pemerintahan, pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada praktik demokrasi, terutama pada bidang eksekutif. Bentuk sistem demokrasi ini tidak mencerminkan arti dari demokrasi itu sendiri, teman-teman. Demokrasi terpimpin dari Soekarno berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 atau biasa kita kenal dengan G30 SPKI. Ya, itulah tadi demokrasi terpimpin, teman-teman, di mana demokrasi tersebut diakhiri oleh Gerakan 30 September atau biasa kita kenal dengan G30 SPKI. Nah, dari akhir demokrasi terpimpin itu lahirlah demokrasi Pancasila dari periode 1965 sampai 1988. Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya G30 SPKI. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari lahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen dan murni, teman-teman. Pada periode ini, praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, demokrasi ini disebut dengan demokrasi Pancasila. Karena dalam demokrasi Pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Akan tetapi, demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tataran praksis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Begitu, teman-teman. Aspek yang membangun demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, pengembangan karakter, menanamkan nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, kebebasan dalam berpendapat, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Dapat kita ambil contohnya dari pemilu, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin dari pemilu tersebut. Yang ketiga, penguatan persatuan, menjaga harmoni dan toleransi dalam masyarakat yang beragam untuk mencegah polarisasi dan konflik. Yang keempat, sistem pemerintahan yang akuntabel, memastikan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan mendasarkan hukum. 5. Peran generasi muda, membekali para generasi muda dengan nasionalisme yang kuat, kecintaan pada budaya, dan literasi digital yang kritis untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila yang positif. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Indonesia merdeka! Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Go!